Riset Kesehatan Dasar 2018 Kemenkes RI menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes Kemenkes RI 2016 menunjukkan data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan upaya bunuh diri. Serta 47,7% korban bunuh diri berada pada usia 10 hingga 39 tahun yang merupakan usia remaja dan usia produktif. Kondisi ini cukup menjelaskan Indonesia termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. Kami dari kelompok 3 pemasaran sosial akan melakukan wawancara terhadap masyarakat umum tentang pandangan mereka tentang kesehatan mental. Let's go! Jadi sini aku mau nanya nih Bang, kalau menurut Abang kesehatan mental itu apa sih Bang? Menurut aku kesehatan mental itu seseorang bisa dikatakan sehat mental itu apabila ia merasakan kesejahteraan, merasakan kebahagiaan dalam dirinya, atau bahkan dia merasakan tidak ada masalah di dalam dirinya gitu. Seberapa tahunya tentang diri kita itu, apakah itu positif ataupun negatif? Kondisi kejiwaan dari seseorang ya, apakah dia dikatakan baik mentalnya atau tidak gitu. Ketika keadaan seorang tidak terbebankan pikirannya, di mana dikatakan mentalnya sehat lah secara fisik gitu. Kira-kira menurut Abang dari sekian banyaknya permasalahan kesehatan mental, apa-apa aja Bang yang sudah pernah Bang tahu atau mungkin alami gitu? Mungkin yang sekarang ini dengan usia yang saya hadapi sekarang ini adalah kayak stres atau tekanan hidup, terus dari faktor lingkungan, terus macam-macam seperti itu. Kurang tahu selama perkuliahan ini ya. Kalau aku sih belum pernah ya. Kalau sampai kena mental gitu belum pernah. Misalnya depresi, stres akibat tugas atau dari faktor lingkungan lainnya. Kalau menurut Abang kenapa sih kesehatan mental itu bisa terganggu? Banyak faktor sih menurut aku. Kita sebagai mahasiswa salah satunya sih yang dari kebanyakan yang aku dengar juga dari tugas gitu, dari perkuliahan gitu kan. Mahasiswa ini termasuk rawan gitu ya kesehatan mentalnya terganggu gitu. Gitu sih. Salah satunya contohnya tuh kayak kita nih sebagai mahasiswa kan stres gitu karena tugas, mungkin dari faktor luar juga, faktor dari dalam diri kita juga gitu. Disebabkan oleh keadaan atau kadang besok kita hadapin hari apa besok itu kita kan nggak tahu. Menurut Abang gimana sih Bang cara mengatasi kesehatan mentalnya? Kalau dari aku sendiri ya refreshing ya, sesuai hobi masing-masing. Kalau aku sendiri itu hobinya baca novel atau komik gitu ya. Bisa juga dengan main game. Gitu sih dari aku. Iya, perbanyak aja ibadah mungkin karena dia pikirannya banyak itu karena kurang dia ibadah sama yang di atas. Kemudian tuh kurang juga dia hiburan atau healing dengan teman-temannya mungkin sekian gitu kan. Sebaiknya kita tuh pandai-pandai mengatur waktu atau memanajemen waktu gitu. Jadi kalau kita udah manajemen waktu, kalau udah maksudnya tugas-tugasnya ini tidak kita tumpuk-tumpuk gitu. Jadi kalau udah banyak kan bikin stres gitu. Nah, kalau kita kerjakan satu-satu, tidak ngejar deadline segala macam, jadi kita enjoy gitu. Mungkin yang lebih penting mungkin saya kayak memperbaiki atau memperbanyak ibadah gitu ya, itu faktor utama. Kita kan sebagai umat muslim, kita ingat dengan Sang Pencipta, kita istighfar dulu, berwudu, istighfar gitu kan. Kalau kesehatan mental tuh menurut saya tuh emang penting kita pikirkan juga ya, apalagi di tempat masyarakat, karena
segala sesuatu kegiatan atau tindakan kita lakukan itu diawali dengan kesehatan mental kita gitu. Dan salah satunya kalau kesehatan mental masyarakat kita bawanya tenang, rileks, nggak bisa membawa pikiran jernih, dingin, mungkin masalah ABC dari masyarakat itu bisa terselesaikan. Mungkin boleh perkenalan singkat ya Pak. Saya Ahmad Hidayat, staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kami dari Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan FKM Unan mendapat tugas untuk memasarkan isu-isu sosial dan kami mengangkat terkait kesehatan mental, Pak. Jadi menurut Bapak gimana sih pandangan Bapak terkait kesehatan mental, Pak? Kesehatan mental itu adalah sebuah isu ya, isu yang sekarang lagi naik daun karena memang banyak orang yang sekarang udah mulai aware, yang mana itu adalah kabar baik buat kita semua karena selama ini kita hanya berfokus pada kesehatan fisik tapi lupa dengan kesehatan mental, padahal semuanya itu adalah bagian dari satu keutuhan dari kesehatan itu sendiri ya, fisik, mental, dan juga spiritual, ekonomi, dan lain sebagainya dari beberapa definisi. Oh, berarti kesehatan mental ini sangat tergantung sekali dengan tubuh kita ya, Pak? Iya, penting sekali, bahkan mempengaruhi fisik juga. Iya. Jadi Pak, Bapak tahu nggak Pak tanda-tanda atau ciri-ciri dari kesehatan mental ini, Pak? Kesehatan mental, maksudnya masalah mental ya? Iya, Pak. Seseorang dengan masalah mental. Yang paling khas mungkin adalah orangnya susah fokus ya. Yeah. Seseorang dengan masalah mental itu biasanya cenderung untuk sulit untuk fokus. Itu bisa dicerminkan dari kalau ngobrol mungkin nggak nyambung gitu ya, atau tidak bisa ada eye contact yang kuat seperti kita saat ini, atau mungkin juga ngomong yang ngelantur karena ada pengaruh-pengaruh dari pikirannya yang tidak bisa membuat logikanya dia berjalan sebagaimana mestinya. Logika, emotion dan sebagainya itu tidak sebagaimana mestinya. Yang harusnya dia kalau dipukul marah dia malah ketawa misal. Yang harusnya dia lagi berduka harusnya menangis dia malah ketawa, kan itu adalah bentuk-bentuk tidak koherennya antara yang seharusnya dia tunjukkan dengan apa yang terjadi. Sebagian mahasiswa yang pasti merasa cemas ketika ditanya dengan dosen, Pak. Itu gimana tanggapan Bapak, Pak? Sesuatu dikatakan masalah ketika ada gap ya antara yang seharusnya dengan yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan ketika ditanya itu dia cemas tapi tidak mengganggu, mungkin itu bukan jadi masalah ya. Tetapi ketika misalkan dia belum diapa-apain dia sudah takut, kemudian itu jadi under pressure bagi dia sehingga dia jadi tidak bisa mengeluarkan potensi yang seharusnya bisa dia keluarkan, itu menjadi masalah. Kalau di mahasiswa mungkin seperti itu. Menurut Bapak gimana sih Pak cara mencegah supaya kita kesehatan mental kita tetap terjaga gitu, Pak? Kita nggak kena penyakit kesehatan mental, masalah mental. Jadi kita mengenal dengan istilah coping ya, coping mechanism, di mana ketika kita mengalami atau menghadapi suatu tekanan mental tentunya, dan kita tahu bahwa mungkin kapasitas diri kita dalam menghadapi atau coping ini tadi mungkin sulit atau cukup besar gitu ya, kita harus cari sesuatu yang besar pula untuk melakukan coping mechanism tersebut. Jadi kalau misalkan stres itu juga bagian dari masalah mental, dan siapa sih manusia yang tidak stres gitu ya. Tetapi kan tidak perlu coping mechanism yang besar, dalam artian tidak sebesar ketika kita depresi misal, atau ketika kita punya trauma misalkan. Jadi yang paling utama bagaimana caranya kita untuk bisa menghindari diri kita dari masalah mental itu adalah coping mechanism. Oh, berarti untuk mengatasi masalah itu kita punya coping atau cara mengatasi masalah tersendiri. Betul. Ya, Pak? Dan setiap orang berbeda ya pastinya.